Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan indikator nomor 27, yaitu dipaparkan sebuah contoh tata cara sholat Jumat dalam kehidupan masyarakat. Mahasiswa mampu menganalisis ketentuan sholat Jumat menurut Al-Quran atau hadis atau pendapat ulama fikih. Soal pertama. Pada hari Jumat, seorang laki-laki bernama Andi bangun lebih awal dari biasanya. Ia mandi, berpakaian rapi, dan mengenakan peci. Kemudian ia berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Sesampainya di masjid, ia langsung menuju ke tempat wudhu untuk bersuci. Setelah itu, ia masuk ke dalam masjid dan mengambil tempat duduk di barisan depan. Pada saat khotib sedang berkhutbah, Andi mendengarkan dengan seksama. Ia berusaha untuk memahami apa yang disampaikan oleh khotib. Setelah khutbah selesai, Andi mengikuti sholat Jumat bersama jamaah lainnya. Sekarang pokok soalnya, berdasarkan cerita tersebut, Andi telah melaksanakan ketentuan sholat Jumat yang mana? A. Sholat Jumat harus dilaksanakan secara berjamaah. B. Sholat Jumat harus dilaksanakan pada waktu zuhur. C. Sholat Jumat harus dilaksanakan dengan khutbah. D. Sholat Jumat harus dilaksanakan oleh laki-laki yang balik. Monggo silahkan. Coba Boleh ke ngali atas sedikit. soalnya lagi. Anak A. Soalnya Ke Bu. atas. Oh, soalnya ini. Dinaikkan Indikator. ke atas. Indikator. Ke atas Bu, ke atas, Oke, ke atas. oke. Jangan terlalu ke atas Bu. Sudah. Oh gitu ya. Siap. Ya, paling apa maksudnya yang penting pertanyaannya kelihatan. Oh ya ini. Kalau indikatornya sudah kelihatan ya. Sekarang kita pada Nggih. stimulusnya. Ketentuan sholat Jumat menurut Ya. Al-Quran, Al-Hadis, pendapat Oh para ya. ulama. Ya. Antara A dan C, Bu. Mana stimulusnya Bu? Mana pokok Stimulusnya ini soal? pada hari Jumat ini sampai ke jamaah lainnya. Kemudian pokok soalnya ini Bu. Berdasarkan Andi telah melaksanakan tentang sholat Jumat yang mana? Ketentuan itu syarat apa rukun ya, Bu? Syarat ya? wabarakatuh. A dan C. Iya, antar khutbah apa sholat jamaah ini? Apa dilaksanakan jamaah ini? Nggih, monggo. Langsung kita Pada bedah saat nggih. itu persilakan. Jawabannya Itu Nyun sewu Apa? Bapak Ibu minta maaf nggih, Khutbah. minta izin. Saya barusan ngotak-ngatik LMS saya itu tidak bisa sama sekali. Kenapa ya? Padahal passwordnya sudah betul. Tadi sore memang sempat ini, Bu. Pak Kayaknya kayak maintain. Tadi sempat maintain. Maintenance. Nggak usah dibuka, Bu Maintenance. Indah. Biarkan saja. Maintenance. Numpak. Ada kurang jelas. Langsung nggih, jawabannya aja nggih. Nggih, Pak. Soal kedua biar tidak terlalu mau. Iya, Ntar kenapa? dulu katanya. Ntar dulu, Bu. Oke. Belum puas Baca nih. dulu, Bu. Kenapa bisa C itu? Karena ketentuan sholat Jumat yang dilaksanakan oleh Andi adalah sholat Jumat Iya. harus dilaksanakan Ada dengan khutbah. khutbah. Hal ini dapat dilihat dari cerita bahwa Andi mendengarkan khutbah dengan seksama. Berarti Itu yang membedakan dengan ketentuannya ya. Jumat. Oh, kan juga Ketentuan berjamaah, sholat Bu. Jumat harus Kan ada juga khutbah, berjamaah, gitu Bu. ya. iya khutbah kan ada diawali dengan 2 khutbah. Jumat kan diawali dengan 2 khutbah nih. Tapi tidak tergambar di soal mungkin ya, yang soal berjamaah itu. Oh enggak kok, ada kok. Tapi kan ada berjamaahnya, Bu. Oke. Tapi yang membedakannya Dengan 2 khutbah. yang Oh iya kayaknya betul. kuncinya dari khotibnya itu, khutbah itu. Dia Yang menjelaskan. membedakan sholat Jumat dengan sholat yang lain lainnya. tuh ya. Kalau sholat Jumat kan diawali dengan 2 khutbah, ngerti Bu ya. Seperti itu ya. Harusnya jawabannya A dan C, Bu. Sama C. Masjid Secara Muhammadiyah ini berjamaah. cara berjamaah. Kalau berjamaah kan bisa dilaksanakan sholat fardu juga, nggih. Kalau khutbah itu kan hanya mungkin diawali dari dilaksanakan pada sholat Jumat saja. Pripun, gimana? Iya, oke. Siap, manut, Bu. Oke, lanjut Itu sholat ada kedua. backsound selain Bu Indah itu di mute, Bu. Siapa ini? Saya tidak tahu. Minta maaf. Oh, saya maaf. Nggak nyadar. Lanjut soal kedua, nggih.
Adik-adik, suatu hari seorang laki-laki bernama Budi sedang dalam perjalanan keluar kota. Ia berangkat pada hari Kamis sore dan tiba di kota tujuan pada hari Jumat pagi. Budi berencana untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid terdekat. Namun ketika Budi sampai di masjid, ia melihat bahwa masjid tersebut hanya memiliki kapasitas untuk 50 orang. Padahal jumlah jamaah yang hadir sudah mencapai 100 orang. Ini soalnya nyeleneh ya. Dalam situasi ini apa yang harus dilakukan Budi? A. Budi harus tetap melaksanakan sholat Jumat di masjid tersebut. B. Budi harus mencari masjid lain yang lebih besar. Bu, udah ada jawabannya. Sudah ada Aneh buktinya, jawabannya. Bu. Soalnya B ya. aneh. Oh. Kenapa Kok saya B? C ya, Bu? Aneh ini. Maaf. Ayo. Saya Kita C Iya, ya. kalau saya C, musafir kan? Iya. Nah, Kalau saya malah A. Meskipun berdesak-desakan kita maksa. ya vertikal atau Maksa. apa, tetap Ibu bisa. overload itu, Ibu. Iya, betul. Gimana Bu? Halo. Iya. Monggo para C ya. fuqaha. B apa C Bu? Saya ini jawabannya. A ya. Kalau saya A pasti itu. Ini realitanya kita itu seperti A ya. Kalau A musbatnya di mana? Ah, C ini kan kayaknya. kapasitas masjidnya kan hanya 50, tapi yang hadir 100 orang. Ya, makanya sholatnya di mana nanti kalau dipilih A? Ah, kan mungkin ada kalau kita Tempat kalau wudhu kita kayaknya. ya tempat wudhu bisa halaman-halaman Halaman masjid kan bisa halaman juga. masjid ya. Ya, Rumah masjidnya tetangga. punya halaman. Bisa di halaman kan kalau masih dalam lingkup itu masih termasuk masjid. Sepeda motor. Satu Tempat tempat. Di parkir. parkiran juga Tempat termasuk masjid. Yang parkir penting kan tidak ada halangan antara imam sama makmumnya. Tapi coba baca itunya. Musafir ini nggak bawa apa-apa. Ini kan Sama- musafir dia kan lebih. dari luar kota kan? Iya makanya. Bukan Nah, sengaja suatu hari seperti Budi sedang dalam perjalanan keluar kota, ya keluar kota, musafir. Tapi kalau luar kotanya nggak sampai jarak masafa ya, Iya, Kak. betul, Nah betul. itu Bukan masuk qasar. tidak dijelaskan Bapak Ibu. Kok ada menyolok? Luar kota. Tidak dijelaskan Belum memenuhi dua kawan-kawan. khulai dia. Oke. Oke. Kalau Madiun Nganjuk aja nggak sampai. Oke ya lanjut ya. Nanti soal yang menukik di belakang saya masih banyak. Di sebelah soal yang ketiga di sebuah desa ada seorang wanita bernama Aisyah. Langsung B. Aduh mana ya? Maaf. Sebentar, Bu. Di sebuah desa ada seorang wanita bernama Aisyah yang memiliki suami yang bekerja sebagai pedagang. Dari Aisyah selalu Aisyah selalu mengajak suaminya untuk pergi ke masjid dan melaksanakan sholat Jumat. Namun suaminya selalu menolak dengan alasan takut mengganggu Aisyah. Apa yang harus dilakukan Aisyah? Mana D benar? Perempuan menasihati suaminya ya. Dijawab, sudah dijawab. Bu, cari suami baru. Mana Mbak? Cari suami baru. Mengganti suaminya, Bu. Nah, kalau perempuan nasihati suami itu makomnya ya. Tapi mungkin nasihatnya dengan bahasa kita yang santun, biar suami kita tidak Bersatu, ganti suami. Ini gimana, Bu? apa wis ganti suami Ini Wi? gimana, Bu? Korina teganian ini. Denur ajur Bu Korina, jangan sampai wes mau bilang Nah, kalau suaminya tidak mau Jumatan, yo Harus dipaksa kalau bisa dipukul ini Bu. Ceraikan aja. Pukul ini Bu. Jangan kasih jatah. Jangan kasih nambah jatah. aja, Bu. Gimana Bu? D ya? Dah ya. Ya wes mana. Alhamdulillah demikian dari saya. Banyak kurangnya pasti. Saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ibu stop share dulu. Stop share layarnya. Selanjutnya dia ya. Ya. Ya, oke. Siapa ini yang enggak ikut ya? Bu Cynthia. Indah, Bu Cynthia sakit kayaknya. Iya, dia lagi sakit. Caranya piye Mbak? Caranya piye? Saya mulai ya, Bu. Tapi ini Bu Indah belum. Ada yang merah Ya. itu. Bu Indah, Share. Stop share. Neng Dewi stop share di mana? di bawah di share screen. Share. Di hatimu, Bu. Kalau saya di atas biasanya, Bu. Iya, di Ya, atas. kalau Di atas merah. Tak nyari operatorku sih. Atau lift aja dulu, lift keluar. lebih ringkas itu. Lihat saja.
Dipaksa stop, nggak bisa tak Bu dari host. Ya bisa hostnya. Hostnya siapa? Hostnya bukannya Bu Wulan. Ya. Dari host bisa. Jangan sampai salah kick. Bu, Iya, Bu Wulan. sepertinya saya ini sering salah ini Soalmu loh. ya. Silakan Sudah, di stop. Nah, sudah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu dosen. Wabarakatuh. Mana saya? Baik Bapak Ibu semuanya, Ya Allah, Saya tabnya mau- banyak sekali. membacakan soal-soal dengan indikator nomor 26 disajikan contoh yang berkaitan dengan tata cara sholat idain. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan tata cara sholat idain berdasarkan ketentuan Al-Quran, hadis, atau pendapat ulama fikih. Baik, soal pertama. Dan Kita demonstrasikan baca ya. dulu stimulusnya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun meninggalkannya hingga wafat. Ritual tersebut kemudian dilanjutkan oleh para sahabat. Sholat idain belakangan menuai perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status hukumnya. Perbedaan tersebut terjadi lantaran tidak ada dalil yang menyebut secara eksplisit mengenai sholat idain. Sebagian ulama menetapkan bahwa sholat idain statusnya adalah fardu kifayah. Sebagian yang lainnya menetapkan fardu ain. Yang menjadi soal, menurut jumhur ulama, apa hukum sholat idain? Opsi soal jawabannya: A. Sunnah, B. Sunnah muakkad, Fardu C. kifayah, Ibu. Fardu, D. Fardu kifayah, E. Fardu ain. B, Bu. Oh, sunnah muakkad ya. Nah, mau akad Bu, B. Ya. Sholat B. idain. Ada lagi yang lain? Sama Bu. Sama. Ya, alhamdulillah para pinter-pinter. Jawabannya adalah sunnah muakkad. Itu kita lihat jawabannya. Jawaban yang tepat adalah B, sunnah muakkad. Itu didasarkan dengan, saya nggak tulis lagi alasannya di sini, karena didasarkan pada hadis Ibnu Qayyim ketika Rasulullah melaksanakan sholat idain. Kemudian yang soal kedua, stimulusnya ada banyak sekali sholat dalam Islam, ajaran Islam. Setiap sholat memiliki ketentuannya masing-masing. Demikian pula dengan sholat idain. Sholat idain dilaksanakan dengan mematuhi beberapa ketentuan yang berlaku. Berikut ini merupakan ketentuan yang tidak benar mengenai sholat idain adalah dilaksanakan 2 rakaat, tidak ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah ketika sholat idain. C. Menggunakan ucapan as-sholatu jami'ah. As-sholatul jami'ah. D. Tanpa menggunakan azan dan iqomah. E. Tanpa menggunakan ucapan as-sholatul jami'ah. Apa jawabannya Bapak Ibu? B ya, Bu. Kayaknya ini. Apa jawabannya? Yang tidak benar kan? Yang tidak benar Rena. Tidak benar. Kayaknya di nih. sini yang tidak benar. Kayaknya nih. Sholat jami'ah. Pakai Oh, sholat jami'ah nggak sih idain itu? Nah, itu. Sudah ada, Bu. Iya, no. Sunnahnya. Kata tanyanya nggak boleh pakai gitu, Bu. Ya, Iya ya, yang tidak kecuali ini ya. tidak benar. Iya, Yang tapi tidak ini benar saya nggak ambil dari Dihindari, Bu. Iya, ya. Ini saya ambil dari soal tryout fikih dari ini. UP juga, mohon maaf ya, tapi nanti diperbaiki lagi soalnya. Ini dari soal tryout soalnya. Saya kasih kesempatan. Oke, terima kasih. Apa jawabannya Bapak Ibu? B. E ya, Bu. E. Saya B. BB. Yang tidak benar ya. Jawaban Yang tidak yang benar loh. benar yaitu
Oh, C. Kok C? Oh, Nah, berarti pakai ya? Iya yang tidak benar berarti Iya, dia ya. nggak sholat pakai ya? sholat Oh, iya. Aidain itu dilaksanakan 2 rakaat, kan? betul. Tidak ada sholat Ya, sunnah betul, dan betul. ba'diyah, betul. Tanpa menggunakan azan dan iqomah, betul. Tanpa menggunakan ucapan Apapun as-sholatul yang jamiah, tidak betul. benar. Jadi yang tidak betul itu sholat Nggih, Menggunakan jika HT, menggunakan dilaksanakan dengan sholatul ucapan jamiah. as-sholatul jamiah. Oke. Selanjutnya, next. Tar dulu, Bu. Berarti nggak usah pakai as-sholatu jamiah ya? As-salatul jamiah ya. Iya. As-salatul jamiah. Ini yang benarnya ini A, B, D, E. Jawaban yang seharusnya itu sholat Idain itu ketentuan-ketentuannya Nggak itu pakai. Yang tidak Yang benar dilaksanakan tadi tidak 2 rakaat. dia. benarkan, Nah, Benar ini karena kalau itu dia. pertanyaannya Soalnya ini bikin tidak tim. benar. Yang tidak benar. yang tidak benar tidak itu benar ya, Teh. menggunakan Nggak as-sholatul pakai. jamiah. Harusnya nggak pakai berarti. Menggunakan Iya. berarti harusnya Nggak tidak pakai. menggunakan as-sholatu Ya, jamiah. berarti gini, Ya Allah. menggunakan ucapan as-sholatul jamiah adalah tidak benar pada sholat Aidain. Oh, nggak benar. Logikanya Ya. enggak nyambung. Dia pakai enggak Berarti- pakai? Pakai enggak? Pakai dia. Bapak Ibu Kesalahan nanti kayaknya dilihat itu di ya. halaman Benar, 54 Pakai berarti modul tidak Kemenak. benar. Ada di modul Kemenak itu halaman Berarti 54. dong. Harusnya dong. Iya. Itu benar. Makanya. Itu benar, Bu. Kalau Itu benar. berarti Benar. ketentuannya benar. Yang tidak benar. Ya. Kan yang Ya, ditanyakan ketentuan yang tidak benar Kalau ya. berikut ini Ya, iya, ketentuan betul. yang benar itu berarti A, B, D, E. Kalau ketentuan yang tidak benar berarti C. Sudah paham? Clue pertanyaan. Sebentar. Sebentar. Saya belum Menggunakan. Yang Bu, setahu saya saya belum paham. menggunakan, kalau tidak salah itu menggunakan Iya. enggak sebelum jamiah itu ya. Kasih tahu. Menggunakan dia. Pakai Kalau dia. Kita lihat saya di Kalau tanpa Bapak- menggunakannya Ada mungkin ya. Benar. Coba praktekin. Gimana Bapak Ibu sebentar. Boleh saya tadi ada saya Yang benar screenshot menggunakan. kalau nggak salah ya. Ah, Bentar tadi. coba. Ya, nggak dilampirkan di bawahnya ya. Ini gimana ceritanya? Ini mohon maaf ya, saya baca aja di sini. Ini halaman 54. Sebentar ya. Ibnu Qayyim mengatakan, jika Nabi SAW sampai ke tempat sholat, beliau langsung mengerjakan sholat id tanpa azan dan iqomah. Juga ketika itu untuk menyeru jamaah, tidak ada ucapan as-sholatul jamiah. Tidak ada ucapan. Ini loh Hmm? jenenge. Ada ada dari dulu Oke, itu ya. salah. ucapan. Tidak ada ucapan. Ya, nanti kalau Bapak Ibu agak ragu, boleh buka modul PPG kita, modul Kemenak itu halaman 54, tata cara sholat Idain. Ini juga Kurang sudah percaya sama saya... Di dulu juga ada jamiah itu. Ayo, satu orang buka, ayo. Cari modulnya. Gimana Pak? Dari dulu ya salatul jamiah itu nggak ada. Iya, nggak ada itu berarti maksudnya gimana sih Kak? Berarti Tidak itu ada itu ketentuannya menggunakan tidak berarti benar. benar. tanpa menggunakan. Tidak menggunakan berarti benar. Kalau menggunakan berarti Iya, salah. Iya. gini Iya. Pak. Apa Berarti bedanya C. dengan yang Bu? Udah C. Iya kah? Ilmunya kan begini, konteks substansialnya begini. Dalam salah ideal itu nggak pakai ucapan as-salatu jamiah, itu aja kan? Iya, jadi Iya, karena berarti pertanyaan benar. Nah, Berarti ini benar yang C, yang C, yang E. Yang E itu udah benar. Berarti Heeh, bukan yang berarti salah, yang salahnya yang C kalau kan. pertanyaannya yang Jangan tidak ditanya yang pertanyaannya tidak gini benar. gini Bu, sama. gini berikut ini merupakan Iya, kelas pernyataan dosen. mohon izin berikut ini kita ganti ya soalnya berikut ini yang merupakan pernyataan yang salah tentang sholat Idain adalah seperti Yang itu. salah itu berarti sama dengan C. yang tidak benar loh, Bu. Oh, yang salah. Namanya sinonim. Ketentuan yang tidak. Mungkin apa permasalahan mengucapkan as-salatu jamiah ini kan masalah sensitif, ya. Masih perdebatan. khilafiyah gitu. Iya, Apa enggak ini aja kayak Nyari dihindari. opsi Atau yang maksudnya lain. ini perspektif Tafsil, ulama tafsil, mana tafsil. gitu. Tafsil. Karena, ya, maksudnya Syafiyah. Mokuf. karena kayak Betul. di kitab apa klasik kan banyak yang ini juga itu kayak Pakai. menganjurkan. Iya, benar dah itu. Maksud Ibnu Hajar juga loh padahal. Iya. Iya Bapak Ibu, tapi kalau misalnya kita bahas fikihnya mungkin ini khilafiyah, tapi kalau ini memang ada pembahasan Ada di ini di modul. dalam modul, otomatis kita mengikuti yang di dalam modul seandainya ini nanti ada soalnya yang seperti ini, karena ini tercantum di dalam modul
Jawabannya dan- tergantung sistem. Jawab Iya, modul kan moderasi. Yang jawab bener aja Nggak pakai belum tentu mazhab. bener ya, Mas. Oke, Ya. selanjutnya. Kita Oke, dimengerti. mati-matian jawab tapi ternyata yang betul C, ya sudahlah. Ya wes lah. Belum puas nih. Next. Kan kalau E tadi berarti betul Bu jawabannya. Berikut ini kalau misalnya gini, Ya, ya. maaf, Next, ya, Bu. kalau merupakan ketentuan yang Udah, benar. Bu. Sepakat. Oke, Udah, lanjut Bu. ya. Lanjut, Bu. Lanjut Kita dibahas, tomat, Bu. Oke. Kemudian soal nomor 3. Karena hukumnya sunat muakkad, maka sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini membuat orang-orang Islam akan terdorong untuk melaksanakannya. Pengertian ukhuwah Islamiyah, insaniyah, watoniyah tentunya sangat penting untuk dipahami dan dilakukan oleh umat Islam. Untuk itu, dengan berkumpulnya umat Islam, maka akan berefek kepada ukhuwah Islamiyah yang terbentuk. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat yang besar dan padu. Hendaknya juga menjadi motivasi bagi umat Islam agar saling membantu dalam kebaikan dan juga memberi dorongan untuk memajukan Islam bersama. Di antara ini soalnya sama ya, saya ambil dari ini ya. Yang bukan hikmah sholat Idain. Suka sekali. Bu Meo ini memang Langganan selalu gagal. mikir. Capek-capek baca. Pokoknya Eh. Ya, yang mana nih? Di antara, nah, berarti kalau di antara yang bukan hikmah, berarti semuanya Tadi hikmah, yang satunya yang ada bukan benar, hikmah sekarang ya. yang bukan hikmah. Rayakan kemenangan umat Islam, betul hikmah sholat Idain. Betul. Betul, menunjukkan kekuatan umat Islam, silaturahmi sesama muslim, mengagungkan asma Allah. Jawabannya yang betul adalah E. Yang E, Bu. Wajib sih. Ya, oke. Ini terlalu Oke, mudah sudah kalau ini. selesai. Stimulus tadi nggak ada Alhamdulillah. Kok sana nanti dimampu. Ibu belum paham. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Baca soalnya aja udah warahmatullahi disuruh mikir, Pak. Makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacau Terima apa? Ya, kasih, revisi Bu. ya soalnya. Lucu sekali. Oke, selanjutnya Pak Jainul ya. Pak Jainul. Halo Pak Jainul. Oke. Oke. Pak Jainul apa kabar? Sebentar. Ustadz Sebentar, Zainul. sebentar. Answer dulu. Bu. Oke. Nafasnya naik-naik. Sebentar. Stop. Siapa yang napas sih? Yuk. Sudah siap. Jangan ditiup. Sampai rumah Bu. Dari laut tadi main ke pantai. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indikator 28 dipaparkan sebuah contoh tata cara sholat Jumat dalam kehidupan masyarakat. Mahasiswa mampu memperagakan tata cara sholat Jumat menurut ketentuan Al-Quran atau hadis dan atau pendapat ulama fikih. Soal nomor 1. Tata cara sholat Jumat. Kafin sudah bersiap-siap akan melaksanakan sholat Jumat di masjid desa tempat ia tinggal meskipun cuaca mendung. Jarak rumah dengan masjid lumayan jauh dan biasanya menggunakan sepeda karena ia tidak memiliki motor. Ketika sudah siap semuanya dan ia hendak berangkat ke masjid, tiba-tiba hujan deras sekali dan angin bertiup sangat kencang. Hujan tidak kunjung reda. Yang harus dilakukan Kafin adalah A. Mengambil rukhsah dan mengganti dengan sholat zuhur. B. Tetap berangkat ke masjid dengan berhujan-hujanan. C. Menunggu sampai hujan reda walaupun akan terlambat. D. Melaksanakan sholat Jumat di musola dekat rumahnya. E. Sholat Jumat sebisanya di rumah dengan saudaranya. Tengahnya. Ya betul, Kak. Apel, Pak. Nomor 2. Apa, Mbak? Betul itu. Jawabannya ini. Nomor 2 langsung. Sekali datang ke masjid lebih awal ketika sholat Jumat. Jubah putih dan kopiah putih aroma parfum misk menjadi ciri khas beliau ketika duduk di barisan depan paling kanan. Sholat 2 rakaat tahiyatul masjid dan membaca Al-Quran menjadi rutinitas beliau sambil menunggu adzan tiba. Setelah adzan berkumandang, beliau segera sholat qobliyah dan mendengarkan khutbah khatib dengan seksama.
Ketika selesai, Pak Ali selalu keluar masjid paling akhir karena masih berzikir dan melaksanakan sholat ba'diyah. Dari rutinitas Pak Ali di atas yang bukan merupakan amalan sunnah Jumat Yang bukan adalah lagi. A. Datang ke masjid lebih awal, B. Memakai jubah, C. Memakai parfum, D. Melaksanakan sholat rawatib, E. Berzikir setelah sholat. Aduh, Wah. bingung kalau sudah yang bukan ini. Rawatib sihnya. Bukan, yang bukan. Amalan sunnah. Bukan merupakan amalan sunnah. Yang Semuanya kayaknya termasuk sunnah semua kayaknya ini. Pakai jubah ya. Yang Iya. sunnah juga B, B, putih. B, Kalau B, jubah B. saja nggak Coba sunnah. pakai jubah masa sunnah? Iya, Jubah betul. sunnah dia. Yang Jubah putih sunnah. sunnahnya. Putih. Baju putih. Kalau Bagian jubah apa? Aisyah Pakai jubahnya. Pakaian yang Bebek. terindah Itu apa kan. artinya? Dia Tidak bilang indah, ini tapi cuma bukan jubah berarti aja. Siapa tahu jubahnya Ya. merah kan. Pakaian Atau yang warna terbaik pelangi. boleh itu ya. Itu Karena jubahnya yang kayaknya putih. bolong malah. Siapa Iya, tahu jubahnya bunga-bunga. D, Pak. Yang B. bukan Kalau amalan D itu kan nanti kan sunnah salat tahiyatul masjid ya. Jumat. Salat rawatib. Iya, masuk. B. B ya. D, 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 D. Oh, D. Oke, kita kunci jawabannya. Nomor 3. Apa jawabannya? Apa jawabannya, Pak? B. Memakai jubah ya. Terus Ya. Pak Soalnya Nur, harus langsung lanjut. Pak, please. Nomor 3 jangan yang bukan. Fauzan tengah berpergian dari Surabaya ke Semarang di hari Jumat. Mana nggak ada Ketika sholat Jumat tiba, Fauzan tidak singgah di masjid. Dia memilih melanjutkan perjalanan dan memutuskan akan melaksanakan sholat zuhur ketika sampai di tempat tujuan. Hal ini dilakukan karena dia memahami bahwa kondisi yang sedang dia alami membuatnya tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Kondisi Fauzan dalam pernyataan tersebut yang membuatnya tidak wajib sholat Jumat adalah bukan muslim, tidak berakal, musafir. sedang tidak sehat. Musafir, Pak. Musafir, ya. Semoga begini soal UP besok. Ya, cukup. Semoga ya Allah. Sudah, Pak. Oke, Iya. Pak Jainul. Cepat sekali. Ya, terima kasih. Punya Rekor. Pak Iya. punya Pak Jainul ini kirim ke Pak Galih itu biar jadi soal Oh, itu enak nanti. sekali. Amin ya Allah. Tapi Mudah-mudahan ada yang diangkat. bukannya loh. Soal itu Kemenak yang buat, bukan LPTK. Mengapa, Pak? Subtitle, Pak. Oke, Ibu Korina. Hmm. Ibu Korina ya. Lanjut, Mbak. Saya siapa ini? Wah, napasnya Masya Allah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Polisi India Bapak datang. Ibu, Susah lah jaringan. Nggak pakai malam jilbab itu ini gambarnya. saya dapat indikator Lampu juga nomor Itu sampai 29. Makanan halal. Iya. Enak nih, halal makanan. Halal ya. Disajikan Halal dan sebagai thayyib. contoh makanan yang halal, thayyib, dan yang haram dalam kehidupan masyarakat. Mahasiswa dapat menganalisis ketentuan tentang makanan yang halal dan thayyib menurut ketentuan Al-Quran dan atau hadis dan atau pendapat ulama fikih. CPMK-nya, peserta dapat menganalisis makanan dan minuman yang halal, thayyib, dan haram. Babi haram, Bu. Wih, panjang amat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama, pada suatu sore di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Fulan sedang berjalan-jalan di sebuah pasar tradisional. Ia melihat sebuah penjual bakso yang menawarkan baksonya dengan harga yang murah. Bakso tersebut terbuat dari daging sapi yang halal dan diolah dengan cara yang baik. Wah, enak ini. Maka ia pun memutuskan untuk makan bakso di tempat tersebut dengan alasan bahwa daging tersebut berasal dari hewan yang sehat dan diolah dengan memenuhi standar kebersihan dan pastinya halal. Di saat ia makan, datanglah temannya yang bernama Ahmad dengan memberitahu rumor yang beredar bahwa daging yang digunakan penjual tersebut diragukan kehalalannya. Nah, berdasarkan hal tersebut, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Fulan adalah, B. sabar. Kok Kebablasan ya, Bu. Utang ya. Oke. Lihat, belum lihat Kok kelihatan opsinya, yang Mbak. D soalnya. Tindakan yang dilakukan oleh Fulan adalah A. Tetap melanjutkan makanan bakso tersebut karena tetap yakin dagingnya halal. B. Tidak melanjutkan memakan bakso tersebut karena tidak yakin.
C. Memakan bakso tersebut dan meminta penjual untuk menunjukkan sertifikat halalnya. D. Tidak melanjutkan makan bakso tersebut dan memastikan semua bakso yang dimakan keluar semua. B, Kalau C, saya sih D. A sebenarnya. Kalau saya D. juga A. A. Kan masih rumor masalahnya. Ya, Iya. mayoritas juga agama Islam. Akhirnya kan Bayang menjadikan dulu ya. ragu-ragu. Mayoritas penduduk juga Yang agama mana, Pak Islam. Ibu? Kita ragu. Yang A, B. kunci ya. Memarahi Yang mana? Ahmad. D. B. D. Kalau pas lagi lapar kan. Lagi lapar ya wes Enak lanjutkan. nggak baksonya? Oke. Kalau Kita lagi lihat lapar, jawabannya, Ahmad Pak langsung Ibu ya. dilempar Jawabannya kepada adalah yang tepat Kayaknya C. D. Udah lihat dari Kayaknya Bebek. udah lihat dari jawabannya. Jawabannya apa? Apa Bu Jawabannya jawabannya? bebek. B. B, Bapak Bebek. Ibu. Apa tadi B, Bu? Sertifikatnya. D. Oh, B-nya tadi. Tidak Berhenti melanjutkan makan. memakan bakso tersebut karena tidak yakin. melanjutkan. Karena sesuatu yang tidak yakin, yang ragu itu haram Haram. jadinya. Terus iya haram. Masa Betul. masa ngono? Tapi Lihat hukum lagi, Bu. asalnya halal Ibu. Ntar dulu Kan soalnya memakan itu. gimana itu tadi, Bu? Lihat lagi Bu Coba soalnya. C Bu. dulu. Teman C Soalnya, nih. Bu, soalnya, Bu. Soalnya di Memakan stimulus yang bakso pertama, tersebut. paragraf pertama itu kan udah jelas di sana. Tapi hukum asalnya halal Dari ini. daging sapi yang halal. Tapi kan rumor yang beredar, Rumor Yang nggak yakin kan Bakso mayoritas Islam. tersebut terbuat Yang dari ragu daging Ahmad. sapi yang halal dan diolah dengan cara yang baik. Iya, makanya. Iya, Jawabannya betul. sebenarnya A Karena ini. baik. Kalau saya C. aja. Kalau Saya saya A. C. C aja karena kalau Pak Hadapi aja. karena hukum asalnya halal ini. Kan masih rumor. Saya tetap anu. tapi kan jawabannya ini tidak melanjutkan memakan bakso tersebut karena tidak yakin. Ada pemilihan itu. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Kalau saya tergantung Ahmadnya ini. Ahmadnya ini yang ragu. Fulannya itu yakin. Coba nanti saya tanya di Fulan ya. Itu Fulan dari itu. Tanya. Tolong tanyain ya, Mbak. Oke, karena pembahasannya menurut Al-Quran, seorang Muslim harus memastikan bahwa makanan yang dikonsumsinya itu Ya. adalah halal. Kalau Dan dari dalam hal pembahasan seharusnya ini, C. gitu ya. Harus Jika menunjukkan penjual tersebut sertifikat tidak halal. memiliki sertifikat halal, maka Muslim tersebut Kalau sebaiknya Ahmad tidak punya makan yang bakso. makan ya berarti itu hanya Di sini jangan memakan. Kok di C-nya memakan? Coba dulu. Kalau Jawabannya C yang memakan. kalau dari pembahasan seharusnya C. Memakan. Menunjukkan sertifikat C-nya kan halalnya. memakan. Di pembahasan tidak memakan. Kenapa tuh? Apa sih, Pak? Di pembahasan tidak memakan kan? Di C-nya kok memakan? Coba lihat di C-nya. Tapi kan artinya ini Pak, tidak melanjutkan memakan, maksudnya memakan bakso ini karena tidak yakin. Oh, B gitu. yang betul ya. B yang betul. Bukan C. Nah, setelah dikasih tahu Ahmad ini dia masih yakin apa tidak? Ragu. Nanti saya Baksonya telepon sudah habis Fulan ya, Bu. Buat kalian tidak makan bakso. Pokok soal, Mbak. Pokok soalnya tadi apa? Oh, pokok soalnya. Sebentar. Pokok Tidak. soalnya Tindakan rumor mestinya gitu dilakukan oleh Fulan. ini Yang mungkin Mbak. tindakan yang dia lakukan. Tindakan yang dia lakukan ya, benar-benar. Ketika mendapatkan ini, ketika mendapatkan ini nih. Iya sih. Sebaiknya dilakukan ya. Kalau sudah dikasih tahu kayak gitu ya sudah B betul itu. Ya, B itu betul tuh. Betul. Karena dia tidak yakin. Kalau yakin nggak apa-apa. Kalau dia yakin berarti A. Kalau dia tidak Iya. yakin berarti Aman. B. Ini karena dia Kan tidak sudah dikasih yakin. tahu. Tidak melanjutkan memakan bakso. Berarti dia sudah memakan ini. Sudah makan toh. Yang sudah nggak apa-apa. Itu Pak, di saat ia makan, datanglah temannya bernama Sore, Ahmad. memberikan Ya paket paling paket. Kalau tidak begitu, Kasihan dia baru kesel. nyebut kuahnya, Pak. kalau begitu jawabannya A ini. Yang salah ini penyebar rumor ini. Nah, Yang salah jualan, Pak. Karena dia sudah ragu, ya tidak boleh memakan. Bikin Tapi masalah kalau aja. dia yakin halal, itu dia boleh makan. Karena al yakinu la yuzalu Laizal bisyak. bisyak. Itu udah betul jawabannya. Iya. Iki kok ida apa? Oke. Kalian bayangin. Coba di stimulusnya ditambahin bilang tidak yakin. Fulan menjadi tidak Oh yakin. gitu. Oh, siap-siap. Tapi nanti ketahuan ya Pak ya jadinya ya. Jawabannya ya. Sebuah penjual bakso. Setelah diberitahu Oke. temannya membuat si Fulan menjadi tidak yakin gitu. Oh, siap. Bahannya. Besar tayangannya Bu. Caranya kok hilang. Dalam
Ada suara Bisa Nela. Halo, Bu. ditayangkan slide. Iya, Oh, di slide. dibesarkan. Geng. Sebentar. Sebentar. Nih, ya. Maaf, ada nasi. Oke. Nomor 2, di sebuah desa yang dihuni oleh masyarakat yang sangat mementingkan prinsip-prinsip agama Islam, terdapat perayaan besar yang diselenggarakan oleh keluarga besar Abdullah. Mereka ingin memastikan bahwa semua makanan yang disajikan selama acara tersebut mematuhi ketentuan makanan halal dan thayyib. Keluarga Abdullah dengan sengaja memilih daging dari peternakan lokal yang terpercaya. Daging tersebut disertifikasi halal dan diproses sesuai dengan syariat Islam. Mereka juga mengutamakan pemilihan sayur segar dan buah-buahan organik untuk menambah nilai kebersihan dan kualitas nutrisi yang dalam hidangan mereka. Di sisi lain desa, terdapat sebuah warung kecil yang kurang memperhatikan aspek kehalalan dan kebersihan dalam menyajikan makanan. Beberapa pelanggan tanpa menyadari hal ini mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan-bahan haram, seperti saus yang mengandung minuman beralkohol atau daging yang tidak diolah sesuai dengan syariat Islam, aturan Islam. Sementara itu, keluarga Amir yang kurang memahami prinsip-prinsip kehalalan membeli makanan dari toko yang tidak menjalankan prosedur penyembelihan sesuai dengan syariat. Beberapa hidangan yang mereka beli ternyata mengandung daging dari hewan yang tidak disembelih dengan benar, sehingga dianggap haram. Ketentuan kehalalan daging yang dikonsumsi sesuai dengan narasi di atas adalah A. Halal cara mendapatkannya, B. Halal karena proses, C. Halal karena zatnya, D. Halal karena terkena najis. Yang mana Bapak Ibu? B. Proses. Karena proses. D. Halal karena proses. Halal karena proses. Ya, pintar sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Pintar sekali. Alhamdulillah. Kayaknya Selesai ya. Lulus. Oke, sudah paham ya? Oke, lanjut nomor 3. Di sebuah desa yang dipenuhi harmoni dan nilai-nilai kebersihan, terjadi peristiwa yang mengejutkan di masyarakat. Kisah ini berkisah tentang makanan yang dianggap haram, khususnya daging yang berasal dari hewan yang mati tercekik, memunculkan pertanyaan etika dan tata nilai dalam komunitas tersebut. Seorang peternak di daerah tersebut yang biasa menyediakan daging segar untuk masyarakat mengalami kejadian yang tragis ketika salah satu hewannya terperangkap dan mati tercekik. Meskipun demikian, ini sebenarnya tidak disengaja. Peternak tersebut menghadapi dilema tentang apa yang harus dilakukan dengan daging hewan tersebut. Dalam upaya menghindari pemborosan dan dengan keyakinan bahwa daging tersebut masih layak dikonsumsi, peternak tersebut memutuskan untuk menyembelih hewan yang mati tercekik tersebut. Ia kemudian menjual dagingnya di pasar setempat tanpa memberikan informasi tentang kejadian yang tragis yang menyertainya. Masyarakat bersama-sama mencapai kesepakatan untuk tidak lagi mengkonsumsi daging dari hewan yang mati tercekik, menghormati nilai-nilai agama dan kebersihan mereka junjung tinggi. Kejadian ini menjadi pengingat penting bahwa kejujuran dan transparansi dalam menyediakan makanan sangat penting, dan bahwa norma-norma agama dan etika harus dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Panjang. Salah satu keharaman makanan yang terjadi karena faktor eksternal adalah bangkai. Jenis bangkai yang sesuai dengan narasi di atas adalah ininya itu. Bangkai yang mati tercekik. Intinya. Sampai lupa. Termasuk yang mana? Menghormati. Langsung kayak kena prank gitu rasanya. Wadidaw, ngubrak ini. Al-Munhanik. Jenis bangkai yang mati tercekik. Yang mati tercekik. Ya, intinya itu. Oke, ada yang jawab lagi selain A? Zukatul mutaraddiyah. Al-Muhanika. Oke, ada lagi Pak? Bu? Al-Hunainah. Oke, jawabannya saya kunci yang mana? Bapak Ibu yang mana? Yang A, Mbak. Yang A. Oke. Betul sekali. Gampang ya. Tercekik di pagar kawat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Apa jenenge? Al-Munhanika. Apa ini? Kelihatan. Al-Munhanika. Kalau yang terseruduk binatang lain itu apa namanya?
Ini ada penjelasannya, Pak. Dia. Mati karena dipukul itu termasuk al-mauqudah. Al-mutaroddiyah itu hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. An-natihah adalah hewan yang mati karena mati mendadak karena sakit. Oh iya. Dan diseruduk nggak ada. Mungkin Nanti yang kita dipukul. Masuk mati yang dipukul mungkin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya cukupkan sampai di sini. Sami-sami. Assalamualaikum. Derek, Oh, aku belum dikasih semua ya, Pak. bentar ya. Gue sih mesem-mesem gue sih. Paling tapi buat temen apa? Kalau tak ada, kalau izin sekolah Mbak. nanti Berarti Pak Ahmad Furqan ya? enggak keluar rantai. Iya. Salah Bu, Bu Ahmad. Si Bu Ahmad. Aku masih penasaran sama WA-nya tuh kenapa? Oh, Akbar. Ini paling kocak sudah kocak. Nanti kita apa namanya tanggung jawab sama Pak Ibnu nanti. Oh, Pak Wan Pak Pur. Apur. Oke. Pak Pur. Star loh. Oh ini ya, sudah belum? Apa hitam-hitam ini? Bentar. Tirai, Pak. Mana ini? Kok dia ini apa namanya? Jawabannya, Pak. Bentar dulu. Ya, saya bingung ini sama tampilannya nih kok kayak gini nih. Iya. Belum juga keluar soalnya sudah A saja. Sudah ada adanya ya? Sudah ada. Udah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. saya ke bagian indikator 30 yang dimana disajikan indikatornya disajikan sebuah contoh minuman yang halal, thayyib dan yang haram dalam kehidupan masyarakat ya. Oke. Menurut ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis atau pendapat para ulama ya. Oke, siap ya. Terakhir ini kayaknya nih ya. Nomor 1 ya. Ragib Al-Isfahani, seorang tokoh fikih terkemuka, memberikan penjelasan yang mendalam mengenai konsep thayyib dalam makanan dan minuman. Bagi Al-Isfahani, thayyib tidak hanya mencakup kebersihan fisik makanan, tapi juga mengacu pada kehalalan bahan-bahan yang digunakan serta proses penyajiannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Beliau menekankan bahwa makanan yang thayyib tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani, tapi juga mendukung kesejahteraan rohani seseorang. Apa yang menjadi makna thayyib pada makanan dan minuman menurut konsep Ragib Al-Isfahani? Ya, A. Memiliki rasa yang nikmat. B. Makanan yang populer di kalangan masyarakat. C. Makanan yang diproses dengan bahan alami. D. Makanan yang harganya paling mahal di pasaran. Dan yang E. Makanan yang hanya memenuhi kebutuhan jasmani saja. Silakan dipilih Bapak Ibu. C tapi ragu. Kenapa? C tapi ragu. Ya, dicermati dulu anunya Pak, stimulusnya. Ya. Silakan yang lain selain yang C. Bahan alami itu babi juga alami loh, Pak. Iya. Gimana? Apa Terus ya? karmin itu juga alami. Karmin alami ya. Makanya yang anu ya, yang tidak dari pabrik berarti alami gitu ya. Iya. Oke, Apa ya? jawabannya Sebentar. adalah C. satu ya. Iya, jawabannya adalah C. C. Makanan diproses dengan bahan-bahan alami. Oh, Bagaimana iya. penjelasannya ya? Jadi thayyib mencakup pemrosesan makanan dan minuman dengan bahan alami yang sesuai dengan prinsip Islam. Ini berarti Nah, makanan itu. yang thayyib tidak hanya memberikan kelezatan fisik, tapi juga mencerminkan kehalalan dan kebersihan dalam perspektif agama dan seterusnya ya. Jadi bisa dilihat di modul ajar halaman 4. Tapi juga alami ya Pak. Kenapa? Alaminya ada tambahannya, Pak. Ya, Apa? Alaminya ada Ya tambahannya. ini kan sudah ada kan perspektif agama kan, kehalalan, kebersihan. Nah, yang di perspektif soalnya agama. jenengan enggak ada. Oh. Nanti minta Pak Galih perbaiki nanti. Oke lanjut ya. Nomor 2. Dalam konteks pandemi global, perbincangan tentang kehalalan vaksin menjadi penting, terutama bagi umat Islam yang memperhatikan prinsip-prinsip fikih dalam kehidupan sehari-hari.
Beberapa ulama menyatakan bahwa kehalalan vaksin sangat tergantung pada komposisi bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatannya. Mereka menekankan pentingnya transparansi dari pihak produsen vaksin untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan bersumber dari halal dan tidak mengandung substansi yang diharamkan dalam Islam. Berdasarkan hal tersebut, apakah faktor yang menjadi pokok dalam menentukan kehalalan vaksin menurut perspektif fikih Islam? A. Efektivitas dan kedaruratan vaksin dalam mencegah penyakit sesegera mungkin walau sumbernya kurang halal. B. Ketersediaan vaksin di pasar global. C. Komposisi bahan-bahan vaksin yang bersumber dari yang halal. D. Adanya pengecualian vaksin dari bahan haram dapat berubah menjadi halal seperti kasus cuka. Dan E. Pengaruh politik dalam distribusi vaksin. Silakan Bapak Ibu. Apa? C. C. Apa? Ini halal ini ya. Iya, Masalah halal. makanan dan minuman halal. Yang mendekati kira-kira yang mana ini? C, insya Allah, insya Allah. C. Ya, kalau melihat dari apa? Dari stimulusnya kayaknya ini jawabannya adalah C. Ya, komposisi bahan-bahan vaksin bersumber dari halal ya. Ya, C dia ya. Jadi ini ulasannya kehalalan vaksin terutama ditentukan oleh komposisi bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatannya. Faktor utama adalah memastikan bahwa bahan-bahan tersebut bersumber dari yang halal dan tidak mengandung substansi yang diharamkan dalam Islam dan seterusnya ya. Oke, terakhir ya. Iya, Bu. Ya, terakhir biar bisa langsung tidur ini ya. Yang terakhir, makanan haram li ghairihi seperti bangkai merujuk pada makanan yang diharamkan dalam Islam karena mati sendiri serta tidak ada usaha penyembelihannya. Lambat laun akan tercemar oleh penyakit atau bisa terkontaminasi zat-zat yang tidak halal dan yang berbahan najis. Dalam fikih Islam, konsumsi makanan yang terkontaminasi oleh zat-zat haram dapat membahayakan kesehatan dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kehalalan. Berdasarkan hal tersebut, mengapa makanan haram li ghairihi seperti bangkai dianggap sebagai masalah serius dalam perspektif fikih Islam? Silakan Bapak Ibu dipilih. Apakah A, B, C, D atau E? D. D. Wah. D. D. B karena makanan tersebut dianggap mempengaruhi mental pengkonsumsi. Nah, apakah seperti itu jawabannya? D. Domba. Domba. Apa? D. Domba. Mbak Ustaz. Oke, kita tutup. Jawabannya adalah D. Ya, karena konsumsi makanan yang terkontaminasi dapat membahayakan kepada kesehatan. Ya, cukup dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sudah tampil semuanya kelompok 2 ya. Besok malam kelompok 3. Kelompok 3 mohon untuk disiapkan soalnya dan saya ingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu, mohon untuk mencantumkan soal ini ada di modul keberapa sebelum nanti diupload atau dikirimkan kepada saya. Yang merasa sudah mengirim tapi belum ada pencantuman modul, mohon dikoreksi atau direvisi dulu dan dikirim ulang. Karena nanti formatnya itu tidak seperti ini. Format yang dikasih Pak Galih itu dalam bentuk tabel, ada itu modul berapa, halaman berapa, jawabannya apa, alasannya apa, gitu. Lengkap. Difahami ya Bapak Ibu ya? Angel weh. Oke, ya. Karena sudah selesai, mari sama-sama kita tutup kegiatan belajar kita pada hari ini dengan membaca. Oh, sorry. Alhamdulillah. Mbak Ulan, share into format yang Pak Galih minta itu. Iya, biar langsung diisi nanti. Mbak Ulan. Betul. Sinyal kayak Pergi pipis. Ayo, dibuka kameranya. Mbak Ulan. Mbak Ulan. Kon gawe module kon nyebut nih. Apa tuh? Ya. Gus Angel. Mbak Ulan.
Ini ya aturan kan bulat ya. Kenapa bulat tuh? Mentala tak bunuh bang. Ojo jahat-jahat, ojo bunuh orang. Sabar, Pak. Pak Zainul. Oh, Pak Irfan. Pak Irfan Iya. mana? Itu gambar avatar nggak masalah nanti dengan Pak Galih. Enggak. Pak Bentar. Irfan. Oh, Pak Irfan. Sudah foto ya? Belum. Pak Irfan mana? Ibu Pak Irfan? Novia. Udah. Menyusui Bu Nurfiat. Tunggu. Oke. Tiga, Begini saja. Oh, Bu Nurfia nggak ada. 1, 2, 3. Cekrek. Sebelum lanjut gibah mana Pak Irfan ini? Stop dulu recordingnya. Tar dulu. Recording in Tadi progress. Bu Korin manggil Bu Bulan ada Udah apa ya. ya? Ayo Pak Iya. Irfan stop recordingnya dulu. Mau gibah ini. Mbak Ulan. Recording Bu was Ketua. stopping. Recording is pilot. Ayo Pak Irfan, stop Bu dulu. Ketua. Pak Galih is joining. Pak Asisten Pak Irfan. Galih mana? Asisten Pak Galih. Pak Pak Hasan. Galih, saudaranya lagi nggak masuk. Mana hostnya nih? Stop recording dulu. Ya, makanya mau gibah Yang tapi apa? masih di recording tuh, masih direkam. Nggak habis. Habisin sayang. Oh, udah. Mesti Nanti wayai habis. modul Kenapa nggak profesional ini mesti aturan bulat tambahan. Masih direkam, Gus. Masih direkam. Masih Ben direkam. krungu itu ben krungu. Se. Direkam. Ya. Yang ngerekam siapa tadi? Pak Irfan, Tolong. makanya Irfan. Kenapa, Nak? Iya, bagus. Bagus banget. Boleh lihat tuh? Malah Ayo, mempercusah. kan dimatikan aja recordingnya. Cut Pak Irfan, cut. Cut. Mbak Ulan. tapi orang nggak tahu kemana itu. Pak Irfan. Mbak, Hilang Mbak, kayaknya. tolong share yang format yang Pak Galih minta itu, Mbak. Untuk Ada sekolah. loh. Udah ini. Udah aku kirim sebenarnya. Nanti aku cari lagi. Nanti aku cari Maaf, lagi. maaf. Aku Maaf, kita nggak ngantuk, connect, Mbak. Setengah Telepon 10. Pak, Makasih. telepon Pak Irfan dulu tuh, suruh Nah, matikan. foto. Oh, Pak Irfan nggak ini tuh. Ya. Irfan lagi bikin kopi kayaknya. Lagi menghisap kayak. Ya nanti tinggal dipotong aja deh. Bagian gibahnya. Sebenarnya toh yang saya lihat-lihat di laporan bedah kegiatan belajar bedah kisi-kisi soal ini, udah ada loh yang ngirim link video selain kita. Luar biasa. Terus ngapain kita itu ngirim? Nah itu Bos rasa ngirim. kan diminta Jangan sama Pak marah, Pak. Gali, kan diminta sama Pak Gali kan. 21, Tapi yang lain itu nggak pernah ngirim, cuman kita aja yang ada link absennya, ada link Zoom-nya, ada materinya. Mudah-mudahan Yang wasilah lain kita cuman jadi foto lolos. aja. Mantap, Buket. Kenapa? Baiklah. 21. 16. Spesial banget. Ya, hematnya sebenarnya cukup absen sama screenshot aja kayaknya, Bu ya. Gimana cara matiin? Ora bakalan didelok. Iya, ndak kira dilihat dah mungkin. Iya. Tambah emosi iki ngomalan. Sabar, Pak, sabar. Ini Pak Zin Biar nggak kenapa tambah kok? sutrix. Kok udah Ngerti wong ngegas? bulet-bulet iki mentolo tak biasa. Mesti wae modul profesional bulet kok wong iku. Mesti. Pak Zen habis makan apa? Biar wae modul profesional kon nulis tangan. Iki kan nulis gure modul. Dendam sejak awal ini. Mentolo tak beleh kok. Tumpahkan semua, Gus, tumpahkan. Lepaskan semuanya. Lepaskan semuanya. Belum tak belum.
Bohong demi kebaikan tidak. Yang udah dapat nilai video siapa-siapa aja? Saya belum. Saya belum, Ibu. Siapa sih yang sudah? Pak Furkon sudah. Saya Yang sudah sudah dapat nilai berapa? standar. Standar nilainya santai. Nilainya santai, Bu. Saya belum. Santai itu, Absen Pak. terakhir. Santai Kaprodi. Berapa nilainya Pak Furkon? Off the record, Bu. Off the record. Yang penting hijau, Pak. Ya, sip itu sip. Yang penting Istimewa hijau. sekali Pak Furkon udah dapat nilai. Semuanya udah Alhamdulillah. dinilai apa? Apa cuma Orang video dalam aja? ini kayaknya. Saya belum, Ibu. Semuanya belum. Orang dalam rumah. Saya pun. Mungkin karena abjadnya A, makanya dinilai pertama. Iya Di bulan. Iya, Pak. Anu Bu, misalkan Bu dari Karin tadi tiap mau nanya kelompoknya apa, Ibu? membuat Sampun membuat bukunya. soal Google Form atau apa gitu gimana Bu? Saya pakai chat GPT bisa dia. Gimana Pak maksudnya? Ya buat soal yang kayak tadi Tiap itu. kelompok buat soal Iya. tapi dalam bentuk Google Form. Oh, Google Nanti buat Form. kita latihan. Dia bagus. Oh, dihimpun satu kali per kelompok Iya, di Google Form direkap itu ya? ya. Iya. Apa gimana? Boleh